Hari ini saya bicara tentang berkat orang benar. Ini penting. Nah, orang benar itu bukan berarti sudah sempurna, tapi orang benar itu adalah orang yang mau diperbarui dari hari ke hari, orang yang mau diingatkan. Oleh karena itu, kalau di gereja ini saya nggak pernah sungkan kalau memang salah ya saya salah. Jadi kalau nggak benar, tetap tidak benar. Saya takut kehilangan jemaat kalau karena dia benar, saya nggak benar keluar dari gereja. Itu saya takut. Tapi saya terus terang saja, kalau saya mengingatkan jemaat menegur kalau salah, lalu kemudian saya tarik ke saya keluar dari gereja ini, nah itu sebuah pilihan. Bukan berarti saya tidak sayang kepada jemaat. Nah, itu artinya orang ini tidak mau diingatkan. Mau menerima berkat orang benar? Amin. Mau menerima berkat orang benar? Amin. Benar ya? Benar ya? Nah, orang benar itu bukan berarti tidak pernah salah. Orang benar, dia pernah salah, tapi tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebagaimana Alkitab berkata, hanya babi yang kembali pada apa itu? Kubangannya, dan hanya anjing yang memakan muntahnya kembali. Nah, terus katakan, jangan berikan mutiara kepada babi, karena akan kembali sebagus apapun kita hiasi yang namanya babi, dia akan kembali pada benar. Artinya Tuhan Yesus seperti dia mengatakan, setiap orang Kristen yang tidak menghargai kasih karunia Tuhan, sepertinya ya Tuhan katakan orang itu babi. Di pedas ya bahasa. Setiap orang Kristen yang tidak menghargai kasih karunia Tuhan, yang tidak menghargai Tuhan dalam hidupnya, sepertinya Tuhan katakan orang itu babi, jangan berikan yang ilahi kepada Allah. Kenapa orang Israel 40 tahun di padang gurun mereka hanya keliling? Mereka kaya luar biasa, mereka punya emas, punya pakaian, mereka punya perhiasan yang luar biasa. Karena waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menjarah kekayaan orang Mesir. Mereka kaya, mereka punya kambing domba, mereka punya emas, punya permata, punya berlian. Kalau sekarang kita kenal toko emas berjalan, dan ketika mereka sampai di padang gurun, apa yang mereka punya tidak bisa digunakan. Bukankah Tuhan katakan orang dikarunia banyak harta, tapi tidak semua orang dikarunia untuk menikmati. Saudara, saya banyak bertemu dengan orang kaya. Saya diundang suatu tempat persenjataannya itu hampir setengah dari ruangan ini. Seluruh senjata berbagai negara di dunia itu ada di sana. Saya melihat juga baru kali itu seumur hidup juga. Saya lihat senjata militer. Nah, saya pikir ringan, ternyata beratnya bukan main. Saya dibawa ke tempat persenjataan. Saudara, saya ke kamar mandinya, ini bukan kamar mandi. Ini bukan kamar tidur di rumah. Kalau saya lihat kamar mandinya itu mungkin sebesar rumah saya. Di sana ada tempat tidur, ada ruang make up, ada ruang ada kolam renangnya. Semua serba otomatis. Airnya tinggal kita naik ke begini, airnya turun, tidak perlu dipencet. Luar biasa, Pak. Saya ke kantornya begitu mewah, luar biasa. Karena saya nggak biasa, saya pikir nggak ada kaca. Begitu saya jalan ke kepala saya, ya ada kaca di depan. Ya, sampai temannya saya bawa, waduh, gimana ya Pak?
Ketika kita makan di atas meja, tidak perlu kita ambil dari suatu tempat, tinggal duduk, muncul makanan. Hebat. Tidak perlu ada api, tinggal taruh di atas, gak usah khawatir meledak. Begitu sudah matang nasi, listriknya mati. Hebat. Begitu dibereskan meja, berubah jadi meja. Nah, bayangkan kaya itu bagaimana. Tapi satu hal yang membuat saya mulai dari situ saya nggak pernah kagum dengan orang kaya. Saya nggak pernah silau dengan orang kaya. Yang pertama, yang begini, saya manusia paling gagal dalam hidup. Loh, kok bisa? Kan udah kaya. Yang pertama, anak saya narkoba. Yang kedua, anak saya harus berpisah dengan pasangan. Sama-sama kaya, sama-sama ganteng, sama-sama cantik. Yang ketiga, saya tidak bisa makan apa-apa selain kentang. Dan yang keempat, dari apa yang saya punya, itu 40% itu utang. Kalau Anda pernah main di saham, saya punya sedikit belajar pernah main di saham. Itu bicara tentang aset. Kekayaan itu contohnya ini harta saya. Ini apa? Utang saya. Harta saya segini. Paham ya? Nah, kemudian ketika terjadi sebuah demonstrasi sebuah negara, contohnya taruh Indonesia, maka inflasi itu naik, misalnya 0,5% saja. Harta ini tetap ini naik. Misalnya mana? Misalnya mana? Utangnya. Jadi bergantung dengan situasi. Mungkin kalau Anda bermain ke sana, Anda tahu namanya dunia saham. Nah, sejak saat itu saya belajar bahwa kalau bicara berkat orang benar, dia mampu menikmati dan dia berbahagia dengan apa yang dia punya. Yang setuju katakan amin. Ya. Sejak itu saya keliling kemana-mana, saya ketemu dengan siapapun. Saya tidak pernah terganggu, makanya saya tidak pernah curhat ke orang kaya. Pak, gereja kami butuh dana sekian. Tidak pernah. Termasuk di tempat ini tempatnya yang ada yang mahal dekat jalan besar. Saya nggak pernah datang dengan pengusaha dan teman-teman saya. Banyak teman saya pengusaha, banyak teman saya pejabat. Saya nggak pernah datang. Banyak kali proposal. Berapa yang Bapak berikan? Tidak pernah. Yang kami lakukan adalah belajar menjadi orang yang mungkin Anda bertanya, Bapak itu kayak enak, gak pernah mengalami seperti kami. Beberapa kali kami mengalami. Kami pernah mengalami namanya kebangkrutan, dan habis kebangkrutan ditambah utang. Ditambah utang, gak berani pulang ke rumah. Bayangkan itu. Pernah gak pulang ke rumah karena ada utang? Sampai sini, yang pernah? Pernah ya? Ya. Utang kami bukan 1 juta, saudara. Bukan 1 juta. Dan makin tidak bayar, makin meningkat denda dan bunganya. Apa yang terjadi? Kami pindah dari sebuah tempat ke tempat lain untuk menginap. Dan malam hari seperti pencuri datang ke rumah sendiri, ambil barang-barang untuk minum. Dan di atas kuburan saya datang ke hadapan Tuhan di kuburan, bukan bertapa di kuburan, tapi saya parkirkan mobil di kuburan, saya berdoa di kuburan, Tuhan tolong kami. Saudara, tadi lagu tadi Tuhan nggak jawab untuk saya.
Maka bagaimana ceritanya? Memasuki pandemi yang lalu, Tuhan buktikan kuasanya, semuanya selesai. Amin. Selesai. Saya nggak tahu masalah kita semua. Tak bisa mengatakan, belajar menjadi orang yang benar. Belajar menghargai Tuhan dalam hidup. Karena kalau saya sering marah di gereja ini kalau ibadah terlambat, termasuk ibadah istri. Karena itu menghargai Tuhan saya. Makanya pelayan Tuhan, pemain musik, saya minta jangan terlambat kalau melayani. Di sini saya mengajar saudara untuk diberkati. Kalau bukan saya mengajari saudara, siapa lagi? Hidup itu keras. Saudara kandungmu pun belum tentu sanggup menolong. Ya, walaupun ada saudara orang kaya belum tentu. Termasuk saya belum bisa tolong saudara. Saya hanya ajak kita, ayo dekat dengan. Tidak semua ya. Jadi saya begini kalau tapi sehari-hari kita bercanda biasa. Ya, saya biasa bercanda dengan Pak Sabar di Kelangan, dengan Mas Cuk. Cuma karena lagi kota aja galak. Ya. Jadi belajar menghargai Tuhan, belajar menghargai pemberian Tuhan. Kalau bicara sebagai seorang pendeta, saya ini nggak punya gaji. Bahkan melalui gereja kami belajar untuk memberi ke Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan itu nggak pernah Tuhan. Tuhan bisa memberkati lebih dari gaji. Selebihnya nggak bisa dihitung. Nah itu kalau kita berjalan dalam kebenaran. Kita buka dulu ya Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-13. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah seperti perisai. Amsal mengatakan orang benar itu banyak kemalangannya, tetapi Tuhan menyelamatkannya. Apabila dia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yang menuliskan ini adalah Daud. Kita kenal Raja Daud, raja yang hebat, raja legendaris, yang terkenal keperkasaannya. Dia seorang pahlawan yang luar biasa. Dan Alkitab berkata, denyut jantungnya sama seperti Tuhan. Pengakuan dari Tuhan katakan, Daud adalah orang yang berkenan di hati. Tapi Anda tahu latar belakangnya. Sejarah menuliskan dia anak yang terbuang dalam keluarga. Kalau diistilahkan anak ini, kalau di Israel sekarang ini anak yang haram. Kalau anak haram, ya mohon maaf, artinya hamil di luar pernikahan. Dan itu aib bagi orang Israel. Dan keluarga ini ingin menyingkirkan bagaimana Daud ini bisa tersingkir. Maka dalam kandungan dicoba digugurkan. Tuhan tidak biarkan. Nah waktu dia lahir, orang tuanya memberikan tanggung jawab yang seharusnya bukan tanggung jawab untuk mengembalakan kambing domba. Nah pada waktu itu saudara apa yang terjadi? Orang tuanya mungkin ya dalam pandangan mereka, kalau kita bunuh langsung, hukum Taurat mengatakan nyawa ganti nyawa. Nah kalau singa, beruang dan anjing hutan yang memakannya, membunuhnya, maka kita lolos dari hukum Taurat.
Saudara, apa yang terjadi kepada Daud? Ini ayat ini kata apa? Apa yang terjadi? Apakah singa dan beruang mematikan dia? Tidak. Di sana dia berlatih dalam keadaan dia takut. Dia belajar memainkan umpan. Umpan itu bukan katapel ya, tapi di ayun. Tahu ayun? Bukan ayunan Pak. Nggak suka ayunan, bukan begitu ya. Umpan. Dalam keadaan dia takut, dia ambil batu, dia mainkan umpan. Dari kejauhan dia mampu melempar batu pada singa dan beruang. Lama-lama dia nggak pakai umpan. Alkitab mencatat, kalau kambing domba diterkam oleh singa, aku akan melepaskan dia dan mengejarnya. Dan kalau dia menyerang saya kembali, aku akan menangkap janggutnya dan mematahkan lehernya. Tergenang tidak ya? Tuhan memegarinya. Kita baca ya. Belum boleh, jangan dulu. Kembali ke tadi. Nah, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah seperti perisai. Apakah karena kuat gagahnya Daud? Tidak. Maka dia mengatakan, bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohmu, kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohmu, kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu diratakan, gunung ini disingkirkan oleh Rohmu, kata Tuhan. Dan orangnya tetapi dalam dirinya ada otoritas ilahi. Oleh karena dia belajar dan mau menjadi orang yang benar. Kita ini orang sederhana. Anda mungkin datang dari pulau Nias yang sangat jauh, hanya bawa dengkul. Mungkin hampir sama seperti saya ini. Saya hanya bawa dengkul dan satu gitar. Bukan saya ngamen, saudara. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan mampu mengubah nasib. Amin. Nah, kemudian saudara, setelah dia sudah mengalahkan singa, beruang, dan anjing hutan, dia meningkat. Dia memainkan musik untuk menghilangkan kejenuhan. Karena kalau orang main musik itu kan bisa melepaskan beban. Dulu kalau saya stres, saya mainkan gitar. Saya dulu ada kos saya di Kalibata sana itu, dekat di perumahan Kalibata Indah. Saya di lantai 2. Nah, itu sore hari saya mainkan gitar di atas karena pulang dari kerja. Sampai malam, sampai tetangga kalau sudah ada lagi suara gitar akan ditanya, kemana ya main gitar itu, kemana ya ada suara gitar ya? Itu dulu, itu saya di atas di atas lantai 2, duduk di Solo. Yang dengar bukan orang Kristen, tetangga sebelah juga tapi ternyata dia menikmati juga. Nah, Daud ini dalam keadaan jenuh, dia hanya melihat kambing domba, dia hanya melihat singa. Kemungkinan terpaksa dia belajar memainkan kecapi. Mainkan kecapi itu susah. Musik yang paling sulit untuk saya pelajari itu kecapi. Di situ berlatih. Waktu dia belajar, waktu dia memainkan, tidak ada keuntungan apa-apa dalam diri. Makanya pemain musik harus tahu hal ini. Pemusik harus tahu. Dia hanya menggunakan untuk mengalahkan singa umbannya. Juga dia hanya mengalahkannya untuk menghilangkan kejenuhannya. Dia mainkan kecapi. Tidak ada yang tahu. Tapi tiba-tiba saja, kalau Tuhan bekerja itu seperti tiba-tiba. Ya. Kalau Tuhan memperbaiki nasib seseorang dengan tiba-tiba. Gak peduli kamu orang bodoh,
Nggak peduli latar belakang orang miskin, tidak ada urusannya. Kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada bisa menghambat. Presiden Jokowi itu kan anak orang miskin tadinya kan, sangat jauh berbeda dengan calon yang sebelumnya, sampai itu Prabowo, keluarga dan berada. Tapi kalau Tuhan sudah mau menunjukkan, mau bilang apa? Saudara, hanya mengalahkan singa dan beruang dan menghilangkan kejumlahan. Tiba-tiba saja orang Israel ini diserang orang-orang Filistin, dan salah satu di antaranya ada prajurit yang hebat, tingginya 3 meter. 3 meter sebesar segini, ada 3 meter lebih, karena 2 hasta, 3 hasta sejengkal, itu 3 meter kalau bahasa kita nanti. Bayangkan tinggi besarnya, dan menghina orang Israel. Nah, Daud ini tiba-tiba aja juga orang tuanya mau mengutus, diutus oleh bapaknya supaya bawa roti untuk kakak-kakaknya dalam berlomba perang. Hanya diutus, bukan berperang. Nah, waktu dia mau diutus ini, dia mendengar suara orang Filistin ini, dan dia marah. Dia ngomong, siapa dia orang yang tidak bersunat? Berani-beraninya menghina barisan Allah yang hidup. Dia marah sama kakaknya. Ya, mungkin kalau Madhu di posisi kakaknya pasti juga marah. Orang lagi ketakutan, kamu datang ke pahlawan baru anak segini kan gitu ya. Kalau bahasanya masih bau kencur, masih bagus kencur bisa gini. Ini anak baru kemarin kok sok-sokan. Ini prajurit hebat tuh, punya pengalaman. Jangan seenak gundulnya aja kalau ngomong. Itu ya. Dan itu sampai kepada Saul. Saul mengatakan, dan namanya dalam terjepit kan, seorang raja, udah panggil itu anak kami. Siapa tahu kan? Benarkah yang kamu katakan itu? Oh iya. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Dan kalau kedua itu ditangkap, aku mengejar dan melepaskan anak kambing domba itu. Dan kalau dia mengejar aku tangkap jantungnya dan matakan dia. Baik singa maupun beruang, hambamu biasa menghadapi. Dan orang itu dia salah satu dari binatang hutan itu yang saya hadapi. Wah, kita percaya. Saya juga mungkin kalau posisi saya sebagai Saul akan kurang percaya. Dia berikan jubah peperangan, nggak bisa, karena nggak biasa pakai jubah peperangan, ditinggalkan jubah. Nah, apa yang terjadi? Dia tinggalkan jubah, dia lari dan bertemu dengan orang Filistin. Nah, prajurit Filistin itu pakai ketopong. Ketopong itu menutup kepala dan mukanya. Waktu dia melihat Daud, dia tersinggung dan marah dan merasa terhina. Waktu dia terhina, dia buka topengnya. Ini anak seperti ini, gak ada kaya yang lebih hebat itu. Anak baru kemarin. Kamu kesini lah. Tubuhmu saya berikan makanan burung di udara dan untuk makanan binatang di hutan. Daud mengatakan, kau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Hari ini juga tubuh saya akan serahkan menjadi makanan burung di udara dan makanan binatang di hutan. Oh, tambah panas hatinya. Gengsi kan? Akhirnya saudara, tanpa pikir-pikir mereka mulailah memainkan apa itu gimana lah di mobil dan itu. Tapi Daud ini orangnya agak sedikit licik ya, bukan licik, cerdik. Dia nggak mau dekat-dekat. Nggak mau dekat. Dia pakai tekniknya, pakai otak. Nah, umbangnya itu dia biasa mainkan umbang. Tadi dia ambil batu, dia umbang, dia lempar, tiba-tiba nancap di atas kepala Goliat. Waktu nancap langsung terjatuh
Daud tidak ambil waktu, dia ambil pedang, dia potong leher. Lalu kemudian orang Filistin lari, lalu muncullah keberanian orang Israel, mereka mengejar prajurit-prajurit. Biasanya itu kalau ada provokator, yang lain pada ikut, betul kan? Pernah saya kenal pelepasan ini didampingi oleh beberapa pendoa, ada sekitar 20 lah, semua doa. Nah tiba-tiba ada orang kerasukan, orang pegang kanan kiri saudara, kelempar. Ini perempuan kecil, tapi orang pegang pas kelempar semua pada berdoa ini. Waktu saya doakan, dalam Yesus keluar, tiba-tiba jatuh. Pendoa-pendoa yang ketakutan tadi langsung lari berdoa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, segala roh jahat keluar dalam nama Yesus. Itu pengalaman yang saya lihat saudara. Nah orang Israel, keberanian mereka muncul pada waktu mereka melihat Goliat jatuh. Yang tadinya uban ini tidak ada gunanya, tapi justru itulah bawa kemenangan. Jadi apapun yang jatuh di tangan orang benar itu menjadi emas. Katakan emas. Ini adalah penulis profesi. Tapi kalau Tuhan sudah menderita itu, Tuhan mengubah itu menjadi emas. Ini saya banyak kesaksian kecil ini kesaksian kecil. TikTok ini kan hanya untuk bergoyang-goyang kan orang kan, apa namanya dia? Joget-joget, ya, sering lihat kan joget-joget dari TikTok. Nah saya ini pernah bikin TikTok tentang politik, sehingga penonton itu jutaan orang masuk melihat, karena saya bikin cover yang agak lumayan membuat orang marah dan sebagainya. Jadi orang nonton banyak, pengikut cukup banyak. Nah saya nggak pernah pikirkan yang lain. Nah nggak berapa lama yang lalu saya buka TikTok ini, kok ada uang 1 juta di dalam. Kebetulan ada keperluan yang harus selesai pada hari itu. Saya sudah janji sama orang. Nah kalau saya sudah janji sama orang, pantang untuk saya lakukan. Nah waktu saya janji itu hari Sabtu, hari Jumat. Nah hari Senin harus bayar. Nah pas hari Senin bingung juga saya, gimana ya kalau nggak tahu janji saya ini. Nah saya iseng-iseng, ada uangnya, boleh Tuhan, berarti memang harus saya kirimkan sama orang ini. Nah ternyata itu saya nggak sengaja itu ada orang yang punya barang, saya edit di video. Nah di video yang saya edit itu pada laku, lalu kemudian saya dapat royalti tanpa saya pikirkan, karena udah lama saya nggak buka. Nah TikTok ini hanya untuk main-main, tapi begitu saya mengerjakannya, Tuhan tahu mungkin hadir saya. Akhirnya Tuhan pakai pada hari itu TikTok untuk supaya wajah saya tidak dipermalukan. Langsung gak terus saya kasih tahu beliau sedikit, ini ada berkat. Saya bangga juga. Akhirnya saya tambah semangat, add semua barang-barang orang. Nah, TikTok ini sudah bisa hanya untuk jadi mainan, tapi juga bisa untuk menjadi berkat. Tergantung kita bagaimana mau manage. Dan ya, tiba-tiba bersamaan semuanya, yang lain juga ikut. Push. Saya mau sambil ini kita harus bereskan. Sekian juta ya. Nah, saya mau sambil listrik. Udah minggu ini harus selesai ini sekian. Tapi begitu saya udah mau begitu, bingung juga saya gimana. Nah, tiba-tiba ada orang ngomong ke saya begini, transfer. Nah, yang sudah saya komitmen harus saya bayar 5.500.000. Mendapatkan uang, jangankan 5.500.000 aja susah. Tapi jangan ikutan ya. Saya kalau ngomong itu sembarangan waktu itu. Minggu ini selesai. Tapi bingung juga ya, menyelesaikan itu gak gampang. Tapi saya udah mau sampai lesti. Aduh gimana ya Tuhan?
Jangan sekali lagi jangan ikutan seperti saya ya. Sebelumnya saya udah sembarangan ngomong sama istri 5 juta selesai. Akhirnya pas saya berangkat pagi-pagi saya ngomong anak-anak nanti pulang sekolah atau saya jemput naik Grab aja. Saya akan cari uang dengan cara yang berbeda. Saya ke Samsat ngobrol di sana dengan orang, entah bagaimana ceritanya, deal dikirimkan 6 juta. Langsung saya transfer itu apa yang saya janjikan. Saya kasih tahu tulis dihubungi orangnya, apa itu sudah bereskan, tidak ada urusan. Motor saya ternyata kelewat pembayaran pajak. Hari itu juga karena di Samsat selesai. Jadi hari itu dalam 1 hari 6 juta dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, orang benar itu ngomong apa aja jadi kalau memang dia benar. Tapi jangan ikutan seperti saya. Prosesnya juga pedes. Jangan ikutan. Ini level orang beriman. Itu iman gak sembarangan. Anda gak tahu bagaimana saya menangis di hadapan Tuhan. Tolong saya Tuhan. Ya. Walaupun misalnya saya bisa minta tolong ke Pak Idro tolong saya dulu Pak. Pasti ditolong saya. Tapi saya katakan ke Tuhan dulu. Nah ini penting, anak-anak rantau harus tahu hal ini. Amin, anak-anak muda. Amin. Iman. Keluarga-keluarga harus tahu ini, suami-suami harus tahu ini. Membuktikan kamu suami bukan hanya karena kamu laki-laki, tapi keimanan lo yang buktikan kamu laki-laki. Amin. Amin. Jangan yang perempuan bilang amin. Amin. Yang pria-pria. Amin. Semangat kayak gitu loh. Jangan menjadi suami yang membeli. Kasih tahu anaknya, dengar. Coba aja, dengar itu. Mari marahin karena pendeta yang suruh. Ya, saudara, kesaksiannya enak saya ceritakan, tapi hati saya dudukkan. Iya, dengarkan saya. Enak untuk didengar, tapi tidak enak untuk dijalan. Tapi enak tidak enak, suka tidak suka, memang harus diperhatikan oleh Tuhan. Saya belajar jadi orang yang benar. Maka selalu saya ingat, ayo sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Gak ada rumus lain. Kekristenan itu bukan seperti dukun, disulap langsung jadi, bukan. Shalom Mbak, baru mulai Mbak, masuk aja. Ya, gak ada sulap. Semua alamiah, normal. Kamu laki-laki, nilaimu apa? Nilaimu apa kalau tidak bisa bertindak dengan iman, kalau tidak berjalan dengan iman? Apa yang dihargai oleh pasangan? Masalah ganteng, banyak orang ganteng tinggal operasi wajah jahat bisa jadi orang Korea. Ya kan sekarang kan siapa aja bisa wajahnya kayak Lee Min Ho kan? Tinggal operasi plastik kan? Di rumah saya banyak plastik, selesai. Ya kan? Tapi kan cover itu mau membuktikan kualitas, betul nggak? Membuat saya ganteng di hadapan Bu Lesti itu bukan karena fisik ini, tapi dalam diri Petrus itu ada. Tadi udah tekan dari awal soal ini apa? Santai dikit ya. Ya. Apa yang di dalam diri kita itu ada hal yang istimewa. Makanya itu perlu keimanan kepada Tuhan. Daud susah. Daud dianiaya, ya. Bahkan mertuanya pun juga menganiaya dia. Di sini ada yang dianiaya oleh mertua kan? Ini satu tadi kan berhasil kan? Umpannya yang tidak berguna
Sekarang justru dia menjadi, membawa dia menjadi seorang prajurit. Tidak berhenti sampai di sana. Nah sekarang musiknya kecapi. Nah ini pemusik-pemusik harus tahu. Harus tahu. Semua orang bisa main musik. Saya ini bisa semua alat musik. Saya bisa main bass, walaupun pas-pasan. Saya bisa main keyboard. Saya bisa mainkan drum. Saya bisa main gitar. Karena saya itu sekretariat. 8 tahun memimpin sekretariat ya wajar. Memang gak ada spesialisnya. Ya. Semua orang bisa mainkan musik. Tapi apa yang membedakan pemusik-pemusik satu dengan yang lain? Daud, ketika dia mainkan musik, dia penuh dengan penghayatan dan kecintaan dengan Tuhan. Jadi hatinya dulu mencintai Tuhan, sehingga apa yang dipegangnya itu akan mengikuti dan menyentuh banyak orang. Pernah Anda lihat pemain musik, pemain gitar, semua orang ada lebih canggih dari main musik, tapi ketika dia petik itu berbeda rasanya. Pernah nggak? Pernah mengalami? Sama kuncinya, sama cara mukulnya, tapi dampaknya berbeda. Ada rekan hamba Tuhan namanya Frankie Utama. Dia nggak bisa main gitar, nggak bisa main keyboard, nggak bisa. Tapi suatu ketika ada seminar, dia tekan satu tombol terusnya keyboard. Tiba-tiba orang itu yang sakit sembuh. Tiba-tiba orang itu yang kanker ke kamar mandi, lalu terjadi pendarahan luar biasa. Setelah pendarahan itu dicek dokter, kanker rahimnya sudah sembuh. Dia nggak bisa main gitar, nggak bisa main keyboard, hanya menekan itu. Karena mengalami musisi. Anda tahu Frankie Utama, kalau dia berdoa itu jarang minta-minta, hanya menyembah. Dasar sekali dia berdoa, Tuhan saya berdoa biar orang yang saya layani mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, percayalah, kalau Anda punya hati yang mencintai Tuhan, ketika Anda mampu menjadi pemain musik rohani, Tuhan adalah orang-orang yang mendengar musik saya mainkan, mereka bisa bertemu dengan Tuhan sendiri. Dampaknya berbeda. Maka itu hargai talentamu, belajar disiplin. Oh, bukan menyinggung Bang Happy loh, bosan di mama saya. Saya langsung dilihat, saya merasa bersalah. Langsung melihat saya. Artinya belajar disiplin. Saudara, Anda tahu, saya mulai pelan dari nol. Saya mantan preman yang hidupnya itu kekerasan setiap hari. Pingsan bangun. Sudah hidup kekerasan, tak punya sekolah. Bayangkan sekali seminggu aja, paling 3 kali seminggu bisa makan nasi. Susah bukan main. Ya mungkin sebagian besar juga di sini yang dari pulau sini. Mungkin ada pernah kayak gitu. Ya. Udah hilang kemiskinan. Tapi begitu saya kenal Tuhan, saya tidak berani main. Sungguh. Kalau gembala saudara sampai saat ini, kalau Tuhan izinkan sampai strata 2 tahun depan bisa. Itu karena kesungguhan dengan Tuhan. Tanya Bu Lesti, saya nggak pernah minta uang keluarga. Ma, saya kuliah, saya pakai dulu uang ini. Strata 1 selesai, semuanya free. Padahal sebetulnya hanya saya bisa buka internet, ikut ujian, dapat beasiswa. Selesai 1, masuk strata 2,
juga hanya isi-isi juga. Buka internet, dapat beasiswa. Semua kembali. Anda sudah tinggalkan kampung. Kalau kamu nggak mampu menaklukkan kota Jakarta, ada yang salah dengan dia. Amin. Ketika saya bekerja, saudara, ketika saya di sekuler, ya jabatan saya juga dari nol. Dan dari nol itu bisa Tuhan angkat. Dan puji Tuhan, terakhir saya menjadi kepala bagian. Setelah menemukan diri, saya kerja di gereja dari nol lagi. Dalam waktu 1 tahun, 3 tingkatan saya lompat. Saudara, saya sakit aja gratis, dapat duit lagi. Di zaman-zaman saya bekerja di kantor, dan ketika gereja ini juga dimulai, susah payah kita juga, masalah demi masalah. Tapi kalau ada satu hari, itu karena sebagaimana firman Tuhan tidak pernah mengkhianati janjinya. Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Tapi harus belajar setia, belajar untuk disiplin. Saya percaya, saya kerahasiaan, 1 bulan Anda lebih tekun lagi dengan Anda kerjakan, Tuhan mampu bisa memberkati. Sebab Engkau yang memberi memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau membagari dia dengan anugerah seperti Isa. Bicara anugerah bukan hasil usaha. Bicara anugerah karena Allah berkenan memberikan kepada. Amin. Begini cara anugerah ini. Kristus dikenal adalah petinju dunia. Betul? Saya kenal Kristus. Hobi bola tinju, hobi tinju dia. Hati-hati loh. Sini nggak ada yang hobi tinju. Nah, jarang ya. Pak Tony kenal ya? Itu dia adalah, kalau nggak salah itu ada 19 kali memenangkan pertarungan. Dan hadiah itu miliaran rupiah. Nah, istrinya tidak selalu ikut dengan Kristus, hanya melihat dari televisi. Wih, hajar, begitu kan? Nah, begitu dia udah Kristus menang, dia pasti teriak, yes! Amplopnya gede. Nah, suaminya pulang ke rumah. Oh, dia pasti salam dulu suami, hebat itu, wes keren. Bukan begitu beda. Pas begitu, wah, pulang suaminya, dia jamu dengan minuman yang menyegarkan, mandi, istirahat, ngobrol sebentar, bangun, ngobrol sebentar. Ya, ada istri yang cerdas. Wah, lumayan juga ya kemarin ya, waktu pas memenangkan pertarungan. Nah, Kristus udah tahu itu. Berarti cek ini harus dikelola oleh istri. Istri tidak perlu, Ibu Ida tidak perlu lagi bertanding bertinju, hanya mendukung saja. Begitu Pak Tony pulang, otomatis ceknya masuk tangan Ibu Ida lah. Itu namanya anugerah. Bukan hasil usaha kita. Maka dari itu Bu Ida sama Pak Tony selalu harmonis. Supaya apa? Ceknya jangan hilang. Banyak kan? Kalau nggak harmonis kan cek nggak cair kan? Betul nggak? Tapi kalau harmonis, gak usah Bu Ida ngomong, gak usah ngomong, dari senyumnya aja Pak Tony udah tahu. Mau belanja di mana? Tasnya Michael Kors atau apa? LV.
Terus mobilnya mungkin yang mana? Alfa, Fortuner, baju nih. Gak usah ngomong, pasti sudah tahu nalurinya. Karena wanita itu senang diberikan angpau. Ada wanita yang senang kasih angpau? Oh, itu nggak ada. Nggak ada. Makanya suami-suami harus sering ngasih angpau kepada istrinya ya. Suami-suami jangan sembunyi-sembunyi. Nanti ketahuan istri diambil. Ya. Kalau kita ada hidup dalam anugerah Tuhan, percaya itu dengan mudah Tuhan sangat memberkati. Satu lagi ayatnya, Amsal. Nah ini, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelahiran. Pernah nggak ketemu orang yang ngomongin begitu? Pernah? Saya sering ketemu orang begitu. Orang nih ngobrol ke Surabaya. Oh iya, saya pernah ke Surabaya. Padahal ke Bandung aja belum pernah. Ya. Jadi orang cerita apa saja supaya sama levelnya, dia akan pasti ngomong gede. Nah kalau orang benar itu gak perlu banyak ngomong, buktikan aja dengan berjalan. Karena ada istilahnya, tong kosong nyari. Nah, yang terlalu banyak ngomong itu selidiki orang itu. Karena apa? Kalau orang benar itu gak usah dia ngomong pun orang akan tahu jadi berkat itu. Gaya jalannya juga pasti berbeda. Cara berbicara juga pasti berbeda. Amin. Jadi hari ini pesan untuk kita, kembangkan apa yang ada dalam diri. Talenta yang kamu miliki, kalau bukan kamu yang menghargai itu, nggak mungkin orang lain. Dan kalau tidak menggunakan itu sebagai alat membawa kamu ke tingkat yang sukses, kamu nggak menggunakan itu, ya akhirnya sia-sia. Banyak orang yang pintar, tetapi sedikit orang yang sukses dari kepintarannya. Oleh karena tidak menghargai apa yang Tuhan berikan. Setiap kita punya kemampuan, punya talenta, gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Amin.